bahwa ketua partai bisa atau katakanlah punya power yang lebih full di partainya, mungkin di internal iya. Tetapi bagi Indonesia secara keseluruhan, menurut saya nggak terlalu signifikan. Pemirsa Nawacita Politik TV kembali bertemu dengan saya, Ottoli Jebua, di acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita Politik TV hadir tamu khusus saya di hari ini, Mas Eko Kuntadi. Selamat sore Mas. Sore. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Pemirsa Nawacita Politik TV, Mas Eko Kuntadi bukan orang asing di media sosial. Kita mengenal pandangan-pandangan beliau yang kontroversial, tapi itulah yang membuat Mas Eko Kuntadi semakin terkenal di publik, semakin banyak dicari. Nah, Mas Eko, sebagai pegiat sosial, apa yang mendorong pertama sekali Mas Eko ini lebih tertarik kepada media sosial? Ya, sebetulnya sama-sama semua orang. Sekarang siapa sih yang nggak punya media sosial kan ya? Semua orang punya, semua orang mengekspresikan pikirannya, mengekspresikan opininya, bahkan melaporkan kegiatannya sendiri. Jadi awal-awal ada Facebook, ada Twitter gitu. Sebagian kontennya adalah mengkomunikasikan tentang hal-hal berkenaan dengan kehidupan mereka kan gitu ya. Makan di mana, terus di tag ada tempatnya, iya di-upload gitu. Tapi saya pikir dan mungkin banyak juga yang pikir bahwa ini satu medium yang bisa kita gunakan untuk kita mendistribusi pikiran kita. Ya. Nah, itulah kemudian saya awal-awal banyak menulis di Facebook, kemudian mengopinikan atau menyuarakan pikiran-pikiran kita, merespon fenomena sosial yang terjadi, dan waktu itu beberapa tulisan cukup viral, bahkan ketika sudah ada WhatsApp, itu kemudian terdistribusi juga di WhatsApp. Nulisnya di Facebook, akhirnya berkembang di WhatsApp dan lain-lain. Viral-viral terus, dan ketemu sama teman-teman kayak Denny Siregar, dulu ada almarhum Birgaldo Sinaga, ya kan, ada ketemu teman-teman itu yang juga hobi menulis, dan kita sering mendiskusikan problem-problem kebangsaan ke depan. Sempat juga akhirnya saya mengumpulkan tulisan-tulisan dan saya jadikan satu buku, judulnya Para Penyembah Petromak. Jadi saya punya satu buku yang ada buku ya, yang isinya adalah tulisan-tulisan yang dulu di Facebook. Iya. Gitu lah. Jadi itu yang kemudian mungkin orang baca karena menulisnya tidak sama seperti membaca koran, menyampaikannya seperti kita ngobrol di warung kopi. Jadi orang-orang merasa wah ini cocok nih buat bahan obrolan mereka sehari-hari gitu lah. Betul. Jadi ya dari situlah saya kemudian terus. Iya, nah kalau saya lihat Mas Eko ini kan kalau melihat pandangan-pandangannya kan bisa dilihat di Twitter, bisa dilihat juga di Instagram ya, Eko Kuntadi, dan kalau YouTube saya melihat lebih banyak di Cokro TV ya. Ya, di betul Cokro ya? TV. Ya, di Cokro TV. Nah, kalau kita melihat media sosial ini kan bisa merubah perilaku masyarakat kita. Jadi biasanya hanya dengan media sosial orang yang dekat bisa menjadi jauh, malahan orang yang jauh bisa jadi dekat ya. Nah, seperti apa Mas Eko melihat ini? Iya gini kan, perilaku itu kan adalah refleksi dari informasi yang ada di kepala. Jadi kita punya informasi itu kita olah di kepala kita, kemudian kita menjadi sebuah keyakinan dari informasi itu, keyakinan itu terefleksi ke dalam perilaku. Nah, media sosial memberikan, bukan cuma media sosial, media itu memberikan informasi kepada semua orang untuk diserap sebagai pengetahuan, lalu pengetahuan itu dijadikan pegangan keyakinan, keyakinan itu terefleksi dalam perilaku. Nah, ketika media sosial sekarang katakanlah sangat booming di Indonesia, maka informasi yang didapatkan publik tidak cuma dari sumber-sumber eksklusif, gitu. LSM, media mainstream, akhirnya tidak lagi menjadi satu-satunya pegangan informasi. Dulu sebelum media sosial berkembang seperti sekarang, informasi itu cuma ada pejabat menyampaikannya di media mainstream. Kemudian kalau kita nggak sepakat, kita ngobrolnya di warung kopi. Dalam obrolan-obrolan terbatas, dalam diskusi-diskusi terbatas. Jadi
antara barangkali obrolan masyarakat dan informasi dari pejabat itu ada kesenjangan yang jauh. Jauh. Pejabat nggak nyangka misalnya dia sampaikan A, dia berpikir masyarakat sudah disampaikan A. Ya. Karena dia nggak dengar obrolan di warung kopi, Betul. dia nggak tahu tuh reaksi masyarakat terhadap obrolannya, terhadap informasi yang dia sampaikan. Ketika media sosial ada, informasi kelas warung kopi ini keangkat ke permukaan. Betul. Semua orang tahu, semua orang mendengar, semua orang membicarakan secara terbuka. Ya. Sehingga tingkat approval rating informasi dari sumber resmi maupun sumber yang tidak resmi, ini lama-lama jadi setara. Jadi sama Iya ya? kan, jadi sama. Kita percaya informasi dulu dari siapa di Twitter tuh ada Pablo, sekarang itu ada teman-teman si Kurawa, Ya. ada teman-teman yang dulu tuh digembok dan lain-lain. Wah, ini informasinya gitu loh. Padahal informasi mereka dulu kita anggap sebagai informasi warung kopi kan. Betul. Ada juga Pak Mahfud, ada juga. Jadi keduanya ini masyarakat melihat informasi yang diserap oleh masyarakat atau yang menjadi pembicaraan masyarakat dan informasi yang menjadi pembicaraan elit. Sekarang ini bertemu. Pertemuan ini menghasilkan sebuah gerakan demokratisasi menurut saya. Ya. Ketika misalnya kasus Verdi Sambo, Ya. ketika kasus David Ozora nih sekarang nih kan, Ya. itu kan tadinya informasi resmi disampaikan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi kemudian terjadi perdebatan dalam masyarakat, terus-menerus ada gains terhadap informasi resmi pejabat, dan pada akhirnya orang percaya jadinya pada informasi kelas warung kopi yang akhirnya membawa fakta-fakta baru. Ya, informasi pejabat bisa dibantah sekarang. Nah, itu artinya terjadi demokratisasi yang luar biasa di Indonesia. Saya melihat ini satu hal yang sangat sehat. Ya. Pada satu sisi, koreksi langsung terhadap kebijakan pemerintah, koreksi langsung terhadap ketidakbenaran yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan misalnya, atau orang-orang yang melakukan kesalahan, koreksinya bisa langsung. Ya. Itu positifnya. Negatifnya, ada juga informasi-informasi yang tadinya terbatas di kelompok-kelompok kecil, ngomong soal khilafah, ngomong soal itu, akhirnya jadi informasi terbuka. Apalagi jadi konsumsi publik ya. Jadi konsumsi publik, apalagi ngomongin soal agama dan lain-lain. Misalnya gini, sekarang nggak bisa lagi para pendakwah ngomong, saya kan ngomong di umat saya saja. Iya. Kan dulu kan kayak gitu kan, menghina agama lain. Alasannya saya kan ngomong cuma di umat saya saja. Betul. Jadi ini bukan penghinaan, nggak bisa lagi. Ketika omongannya direkam, lalu terdistribusi, dia ngomong untuk semua orang. Jadi mestinya para pendakwah, baik agama apapun, harus lebih hati-hati ngomong tentang agama, keburukan agama lain, karena dia nggak bisa lagi berdalih, saya nggak menjelekkan, saya cuma ngomong dengan umat saya. Nggak bisa. Inilah fenomena kayak gini. Jadi pada titik itu yang menurut saya akhirnya kecerdasan masyarakat, tingkat literasi itu sangat dibutuhkan. Orang-orang yang menyadari itu barangkali berusaha untuk melakukan penetrasi informasi kepada masyarakat agar kecerdasannya makin meningkat. Saya lihat ya, dibanding katakanlah fenomena 2014 kampanye politik ya, 2019 dengan sekarang, itu hoax sudah makin berkurang. Gitu loh. Kenapa? Masyarakat sudah mulai aware. Jadi dia dulu ya, dapat informasi apapun dianggap sebagai kebenaran. Karena dia belum bisa membedakan mana informasi resmi, mana hoax. Mana hoax. Gitu loh. Iya kan? Pokoknya kalau udah lihat di TV, kalaupun dari YouTube, wah ini beneran nih, udah bener. Karena dulu kebiasaan dia nonton TV sebagai resource tunggal. Atau ketika dia baca baca di media digital, wah ini bener, ini dari media. Padahal orang bisa pakai blogspot, bisa pakai apa, bisa ngarang-ngarang sembarangan. Sekarang orang sudah mulai terlatih, gitu loh, udah mulai terlatih memverifikasi informasi, dan positifnya tingkat hoax, terutama dalam isu-isu politik sudah mulai menurun lah ya, berkurang. Berkurang lumayan jauh. Dulu bayangin tahun 2014 kita masih diprovokasi dengan tabloid obor rakyat. Iya kan? Dan itu masyarakat menerimanya dengan mentah-mentah Pak Jokowi PKI lah, ibunya begini, keluarganya begini.
ditelan mentah-mentah. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya. Karena masyarakat sudah makin cerdas. Karena untuk mencari informasi pun sekarang sudah gampang. Sudah gampang. Mereka bisa memverifikasi informasi. Atau yang kedua, mereka juga pada akhirnya terlatih untuk berpikir. Resource-nya makin banyak, akhirnya mana sih yang benar nih? Gitu lah. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau kita kaitkan dengan perpolitikan di Indonesia, kan media sosial ini kan punya peran yang penting. Sangat penting menurut Sangat saya penting. sekarang. Nah, sejauh mana ini pengaruh media bagi perpolitikan di Indonesia? Gini, kalau kita tahun 2014 atau sebelumnya ya 2009, itu mungkin pengaruh media sosial dalam proses pengambil keputusan politik masyarakat ya. Katakanlah milih A atau B, itu barangkali persentasenya 2009 itu nggak sampai 5%. Oh. Tapi mungkin 2014 meningkat signifikan, mungkin sampai 11%. 2019 mungkin pada level sampai 15%, sampai 20%. Sekarang perkiraan saya sudah sampai 30 sampai 35%. Artinya orang-orang atau tokoh-tokoh yang dikenal di media sosial itu jauh lebih mudah mengkomunikasikan program-programnya dirinya. Jadi di publik ya. Di publik. Nah, menurut saya justru politisi yang seperti ini yang cerdas memanfaatkan medium baru. Iya. Tapi kan ada yang ngomong, ini kan calon presiden Twitter, calon presiden medsos gitu kan. Iya. Itu yang ngomong menurut saya jadul. Orang-orang jadul. Dia kampanyenya kayak kampanye zaman Pak Harto dulu. Ngumpulin orang, ngomong pembangunan cuma 2 menit, selebihnya nonton dangdut kan gitu kan. Dikumpulin kan. Itu kampanyenya model jadul yang kayak gitu nggak laku. Saya pernah membayangkan gini, ketika orang kampanye ngumpulin 10.000 orang, itu berapa biayanya? Betul. Berapa energi yang dibuang? Mungkin persiapannya bisa 2 minggu, 3 minggu untuk sekedar ngumpulin 10.000 orang. Kita ngomong kayak gini, barangkali besok yang nonton 10.000 orang. 10.000 ini bisa. Gitu kan? Dalam waktu 2 hari itu. dengan kayak gini gitu loh. Betul. Nah, bayangkan seorang tokoh politik yang memanfaatkan ini dengan cara yang murah, meriah, tetapi distribusi informasinya sampai. Gitu loh. Itu yang menurut saya menarik. Jadi kalau dibilang bagaimana pengaruh media sosial ke depan dalam proses politik, sangat signifikan menurut saya, dan makin ke sini makin signifikan. Ya, luar biasa. Nah, Mas Eko, sekarang kita melihatlah geopolitik Indonesia sekarang ini. Jadi geopolitik kita sekarang ini kan negara ini kan negara yang begitu besar. Ada 17.000 pulau, ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Belum lagi kecamatannya 7.000-an, belum desanya 83.000. Nah, karena begitu besar, maka begitu gampang terjadi disintegrasi di bangsa ini. Artinya rasa persatuan kita begitu cepat pudar. Nah, bagaimana Mas Eko melihat hal ini? Kalau saya lihat ya, pengalaman kita ya, teriakan disintegrasi itu terakhir kita dengar setelah 98, sekitar 99 zamannya Pak Habibie kan, ketika Timor Leste. Terus kemudian Aceh udah selesai dengan GAM, meletakkan senjata, Aceh relatif sudah selesai. Sekarang KKB di Papua itu variabel kecil yang ya cuma mengganggu, tapi teriakan itu nggak terlalu signifikan, nggak terlalu kuat. Forum-forum internasional juga sudah mulai malas membahas tentang gerakan-gerakan separatisme gitu loh. Nah, kita juga kayak gitu. Iya, kita ini banyak sekali pulau, banyak sekali suku bangsa, beragam agama, beragam ras, beragam latar belakang. Tetapi yang paling menarik adalah kita boleh kecewa dengan proses politik zaman Pak Harto misalnya, atau setelah itu kita banyak kecewa. Tapi teriakan kita itu belum sampai pada pemisahan. Gitu loh. Kecuali dulu Aceh sama Timor Leste kan. Tapi Aceh selesai kan. Setelah itu nggak ada. Cuma 2 variabel itu aja yang teriak dulu kenceng, dan Acehnya sudah selesai. Timor Leste memang diselesaikan dengan referendum dan kita kehilangan Timor Leste. Selebihnya enggak. Padahal kan suku bangsa bukan cuma Aceh sama Timor Leste kan. Dengan beragam suku bangsa yang lain, ada ribuan pulau, ada ribuan suku bangsa, ribuan bahasa bahkan. Jadi saya lihat sejak awal bangsa ini dibangun, imajinasi tentang Indonesia itu sudah terbentuk
cukup signifikan. Imajinasi tentang kebersamaan, imajinasi tentang bangsa ini sudah terbentuk secara signifikan. Semarah-marahnya kita, teriakan disintegrasi itu adalah alternatif paling ujung gitu loh. Gitu loh, semarah-marahnya masyarakat, teriakan kita mau bebas dari Indonesia itu kayaknya udah paling ujung. Jadi kekuatan itu yang menurut saya modal utama. Itu yang mengikat kita. Dan apa yang mengikat? Ya pemahaman pada perbedaan, pemahaman pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, semua itu kemudian menjadi kekuatan bersama kita. Nah, ada yang ngomong, wah ini gara-gara medsos, maka masyarakat terbelah. Terbelah. Iya, ini medsos biang kerok, bahkan saya dituding-tuding. Oh ini para pegiat medsos yang menjadi pemecah belah bangsa. Politik dipecah belah bla bla bla. Saya bilang dari total 500 sekian kabupaten kota, kan semuanya pilkada kan? Pilkada. Iya dong. Betul. Dari berapa kali pilpres? Pertanyaan saya, ada berapa banyak yang ketika pilkada terjadi pembelahan? Gak ada. Tidak ada. Cuma satu, Jakarta. Terjadi pembelahan serius. Sangat besar ya. Itu pengecualian dari semua pilkada di Indonesia. Jadi kalau dibilang, udah jangan dipecah belah, enggak. Kita sedang melakukan komunikasi politik, mengkomunikasikan tentang berdemokrasi, dan itu bisa berbeda. Kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, biasa-biasa saja. Dan masyarakat kita sudah mencontohkan. 500 kali pilkada nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, 37 provinsi. Nggak ada masalah. Cuma di Jakarta satu yang masalah. Itu pun karena memang kebiadaban orang-orang yang ingin berkuasa menggunakan agama. Gitu loh. Tapi sekarang nggak laku lagi. Nggak laku lagi ya. Jadi itu cuma satu fenomena yang kebetulan dapat ketemu momentumnya. Dan orang-orang menjadikan ini sebagai satu titik untuk mengkomunikasikan politisasi agama sedemikian besar, dan masyarakat waktu itu terbawa, gitu loh, terbawa ikut-ikutan demo 212 dan lain-lain. Setelah itu kan pingin dieksploitasi terus tuh kekuatan 212, bikin 212 Mart di mana-mana. Sekarang nggak ada tuh, nggak ada. Bubar semua. Artinya memang nggak hanya sekali itu saja. Hanya sekali itu aja momentumnya. Dan masyarakat kita sadar, ini nggak bisa ini penipuan, ini kebohongan, ini tidak benar dalam proses demokrasi Indonesia. Jadi ketika orang akhirnya muak dengan pola-pola politisasi agama, karena memang masyarakat kita nggak suka itu, nggak suka agama yang dipolitisasi. Makanya saya bingung sama Pak Amin Rais. Dia teriak-teriak, saya akan memainkan politik identitas gitu. Saya yakin dia nggak akan lolos electoral threshold. Karena bertentangan dengan persepsi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Gitu loh. Saya yakin kalau dia terus-terusan kayak gitu, dia nggak akan lolos. Anies cuma dapat satu kali kesempatan memainkan politisasi agama di Jakarta, dia menang. Coba aja dia mainkan lagi, pasti kalah. Udah nggak laku lagi. Karena masyarakat Indonesia tuh muak dengan itu. Gitu. Saya yakin. Nah, saya melihat di beberapa pandangan Mas Eko tadi ini kan dalam beberapa media sosial, saya lihat Mas Eko ini konsen dengan IRT ya, intoleransi, radikal, dan teroris ya, dan juga sering berbicara tentang kesetaraan. Apa yang mendorong Mas Eko bisa seperti ini? Ya dulu sebetulnya kalau dari kita bicara tentang geopolitik, kita kan masyarakat kita sebagian besar Muslim. Pada awal-awal 2012-2011 terjadi memang penguatan gerakan politik kanan. Bukan cuma di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Yang kelompok-kelompok negara-negara Eropa, ada kelompok politis Kristen yang kanan menguat. Di India sampai sekarang bahkan Modi dengan politisasi Hindunya juga menguat gitu loh. Di Islam juga gitu, di Timur Tengah terjadi penguatan kelompok kanan, dan menurut saya itu tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Makanya ya Pilkada Jakarta yang brutal itu ya mungkin mudah-mudahan cuma sekali terjadi gitu loh. Karena nggak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang
cinta damai, yang sebetulnya ya beda politik biasa aja lah gitu lah kan dari dulu kan. Nah, ketika kelompok-kelompok Islam yang cenderung pada politik ini menguat di Timur Tengah, mereka mengekspor juga kekuatannya ke Indonesia. Lalu kemudian tumbuhlah gerakan-gerakan Islam politik. Gitu loh. Islam politik itu sebetulnya saya ingin mengatakan begini, orang-orang atau kelompok orang yang bercita-cita mendirikan negara agama di Indonesia. Di Indonesia. Wow. Khilafah lah, entah namanya apa lah ya. HTI lah ya. HTI lah, khilafah lah, atau kelompok-kelompok ISIS. Itu kan mereka semua cita-citanya sama, mendirikan negara agama. Ya, kalau FPI cuma lebih ini aja, lebih halus. Gitu loh. Islam syariah, Indonesia bersyariah. Sama aja intinya gitu loh. Negara agama. Iya. Padahal kita nggak gitu-gitu juga. Indonesia tuh nggak gitu-gitu juga gitu. Iya bahwa ada gerakan Islamisasi sejak apa namanya pemerintahan Pak Harto Tumbang, gerakan ini makin menguat, terlihat dari fenomena munculnya atau banyaknya umat Muslim yang menggunakan jilbab. Tapi ini adalah gerakan fashion, gerakan budaya, bukan gerakan Islam politik. Gitu loh. Fenomena ini menguat, itu yang kemudian pengen dikapitalisasi menjadi gerakan politik. Dan dari dulu sampai sekarang, kelompok-kelompok politisasi agama itu nggak pernah menang pemilu di Indonesia. Gitu. Dulu ada PNI, ada Masyumi, ada, kalau dikumpulin ya kelompok nasionalis dengan kelompok Islam politik nggak pernah menang tuh. Gitu loh. Nah sekarang aja paling apa sih P3 yang masih mengkategorisasi agama ya. Apa namanya, partai yang berbasis Islam ya. P3, PKB, mungkin ada PKS. PKB, P3 pun tidak mencirikan itu. PKB lebih ke nasionalisnya lebih kuat gitu loh. Kalau NU, P3 juga nggak gitu. Paling PKS saja satu gitu. Suaranya dari dulu nggak lebih dari 10% tuh. Gitu loh. Padahal Islam terbesar. Iya, padahal masyarakat kita ini masyarakat Muslim terbesar. Jadi sebetulnya pilihan politik orang itu nggak ke situ. Nah, masalahnya ada orang-orang yang pengen menggunakan itu menjadi gerakan politik. Lalu kalau menggunakannya dengan cara-cara yang normal lewat pemilu, mereka yakin kalah. Gitu loh. Akhirnya menggunakan cara-cara lain. Itulah radikalisme, mereka teror dan lain-lain, seolah-olah ini adalah perjuangan untuk jihad dan lain-lain. Karena saya amat yakin kelompok-kelompok ini nggak akan bisa berkuasa di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia, mereka nggak bisa berkuasa secara normal. Dan mereka hanya bisa berkuasa kalau lewat jalur darah. ISIS, Al-Qaeda, bahkan Taliban, mereka hanya bisa berkuasa lewat jalur darah. Nggak bisa lewat jalur normal. Kekerasan lah ya. Karena tidak ada masyarakat rasional yang mau dipimpin dengan cara kayak gitu. Gitu loh. Jadi mereka hanya bisa, nah makanya mereka mencari jalur darah itu, mencoba menyentikkan konflik antar masyarakat, mengadu antar kelompok masyarakat, terus kemudian memprovokasi agar agama lain menjadi musuh bersama gitu loh. Jadi di mana-mana selalu menciptakan jalur-jalur darah itu. Karena cuma dengan cara itu mereka bisa berkuasa. Nah, kita yang harus melawan itu. Jangan sampai jalur darah itu terbangun di Indonesia gitu. Memang Indonesia ini memang menarik ya. Jadi Indonesia ini kan negara Islam terbesar di dunia. Tapi di Indonesia juga ada Kristen terbanyak jumlahnya di negara Islam terbesar. Di dunia itu menarik. Ada 29 juta. Dan ada satu tempat di mana sebagian besar mayoritasnya Hindu. Ya kan, Bali. Iya betul. Iya. Ini luar biasa menarik gitu loh. Memang menarik Indonesia ini. Gitu. Nah, tapi kita bersyukur sampai hari ini Indonesia kita masih tetap utuh dulu. Iya, yang paling menarik sebetulnya gini. Ketika demokrasi diterapkan di berbagai masyarakat Muslim dunia dan tidak terlalu berhasil. Misalnya Saudi ya, kan kita nggak bisa bilang Saudi demokrasi kan. Kalaupun itu banyak sebagian besar Muslim tidak kita sebut bisa demokratis. Mesir berapa kali terjadi perpecahan dan lain-lain. Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ternyata adaptif tuh terhadap demokrasi. Pemilu kita lewati dengan baik-baik saja.
500 sekian kabupaten kota pilkada baik-baik saja. Ini menunjukkan sebetulnya ada loh. Kan perdebatannya dulu ya, Islam dan demokrasi gimana sih? Ini Islam harusnya menggunakan konsepsi Islam, itu demokrasi non-Islam. Ternyata enggak, di Indonesia bahkan kita bisa mengadopsi demokrasi dalam sistem pemerintahan dan berjalan dengan normal. Dan puncak demokrasi kita adalah terpilihnya seorang Jokowi. Yang bukan siapa-siapa, bukan darah biru, bukan anak jenderal, gitu loh, bukan elit partai, terpilih jadi presiden. Itu puncak demokrasi Indonesia yang harus kita syukuri. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, jadi kembali kepada kepemimpinan nasional yang menyinggung tadi Pak Jo. Ini kan 2024 ini kan menjadi satu tahun politik. Terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Nah, menurut Mas Eko, ini kan yang sedang muncul sekarang ada 3 nih sekarang. Ada Pak Ganjar yang sudah jelas dukung PDIP, ada Prabowo Gerindanya, dan ada satu lagi Pak Anies ya. Nah, dari 3 sosok yang sedang disajikan ke publik, menurut Mas Eko, siapa kira-kira yang paling layak memimpin di 2024? Gini, 2024 itu menurut saya titik paling kritis untuk bangsa ini selanjutnya ke depan. Kenapa? Pada tahun 2030 kita dapat bonus demografi. Bonus demografi itu anak mudanya banyak, tenaga produktifnya banyak, dan itu menjadi potensi kita untuk melangkah maju. Tapi kalau bonus demografi ini tidak bisa dimanfaatkan ini bisa dengan jadi baik, bahaya. Ini jadi bahaya. Anak muda ini energinya lagi banyak. Nggak ada kerjaan, wah bisa kacau bangsa ini. Nah, itu satu. Tantangan kita. Tantangan kedua adalah terjadi perubahan politik dunia. Ya kan? Sekarang powernya Amerika bahkan di Timur Tengah menyusut, Saudi aja sudah bayan sama Iran gitu kan. Betul. Ada kekuatan baru China gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan buat Indonesia. Bagaimana kita bisa katakanlah berselancar di antara perubahan-perubahan dunia itu. Perubahan yang ketiga di dunia adalah perubahan itu data tadi, sistem informasi dan teknologi. Teknologi terjadi perubahan yang luar biasa. Ada AI, sekarang ada AI kan, artificial intelligence, ada, kita tahu bahkan mungkin kita ini sudah tidak lagi menggunakan uang cash. Besok itu generasi berikutnya tuh udah nggak kenal itu uang cash. Semua pakai QRIS, semua transfer, semua apa. Kalau kita kasih jajan anak, besok nggak lagi ngasih, itu kan udah transfer aja. Ke depan akan kayak gitu. Terjadi perubahan yang luar biasa. Perubahan-perubahan ini harus diantisipasi, atau katakanlah kita harus bisa melihat ini sebagai tantangan dan kemudian merumuskan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu menurut saya, calon presiden kita harus orang yang mampu melihat ini semua, meramu ini semua, sehingga kita tidak terjebak ke dalam lumpur. Lumpur tidak bisa, kalau dalam istilah ekonomi itu ada middle income trap. Kita kan middle income kan, sekarang negara dengan pendapatan menengah. Dan biasanya negara dengan pendapatan menengah itu agak susah melompat ke negara pendapatan tinggi. Karena ada jebakan-jebakan yang luar biasa. Kita harus melompat kepada negara berpendapatan tinggi, dan ini kebijakannya harus serius dengan mempertimbangkan banyak unsur tadi itu. Bonus demografi di Indonesia, ada perubahan politik di luar negeri, ada perubahan lanskap ekonomi juga gitu loh. Nah, ini hanya bisa dilakukan atau diputuskan atau dipimpin oleh orang-orang yang memang mengerti tentang perubahan-perubahan ini. Jadi ketika saya ngelihat beberapa capres, sosok. Yang pertama saya lihat misalnya apakah dia mampu menggunakan teknologi yang paling sederhana, media sosial, untuk memudahkan pekerjaannya. Itu satu variabel yang saya lihat, ukuran bahwa dia mampu untuk menjadikan teknologi sebagai basis pengambilan keputusan dalam proses politik. Ada Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Pak Prabowo sampai sekarang saya nggak tahu apa dia punya Instagram, punya WA. Pak Anies juga kayak gitu. Lebih banyak komunikasinya sangat official. Jadi yang menggunakan itu ya
gubernur DKI Jakarta gitu loh. Anies sendiri nggak menggunakan itu sebagai kekuatan. Dulu Pak Ahok menggunakan itu sebagai kekuatan. Nah, Ganjar adalah orang yang sebelum jadi capres itu memang concern menggunakan media sosial sebagai meresap aspirasi publik. Lalu mencari jalan keluar dengan media sosial, kemudian gampang saja ngomong kepada kepala dinas, ngomong kepada bupati, wali kota ketika ada keluhan, kepala dinas, kan lewat Twitternya, ini loh ada keluhan loh. Lakukan ini. Lakukan ini. Kita lihat terbuka, gitu satu. Yang kedua, ketika dia punya pengalaman bagaimana misalnya mengangkat Jawa Tengah. Saya penasaran, apa sih yang dilakukan Pak Ganjar di Jawa Tengah minimal terobosannya untuk mengangkat kemiskinan. Kan Jawa Tengah kan di antara Pulau Jawa kan barangkali penduduk miskinnya lumayan banyak ya. Apa sih yang dilakukan? Banyak hal yang menarik menurut saya. Ketika Pak Anies punya program rumah DP 0%, targetnya 200.000, yang terrealisasi nggak sampai 2.000 itu. Jadi yang terrealisasi 0,06%. Dan itu menjadi program yang digadang-gadang dalam kampanye. Rumah DP 0%, terrealisasi program utama lah dulu. Program utama. Terrealisasi 0,06%. Saya lihat Ganjar, dia ketika kampanye nggak ngomong soal DP 0%, enggak. Ada program biasa-biasa saja, namanya bedah rumah atau pembangunan rumah warga Jateng. Dan selama hampir dua periode dia memimpin Jawa Tengah, dia sudah membedah rumah atau memperbaiki rumah di Jawa Tengah, bahkan menyediakan rumah baru itu sampai 1.200.000 unit. Wow. Ini 200.000 aja nggak cukup. Jadi 1.200.000 unit. Dan yang paling menarik menurut saya adalah cara dia, kan penduduk Jateng tanah masih jauh lebih murah kan. Jadi oke, Anda belum punya rumah, rumahnya jelek, diperbaiki ya. Yang perbaiki Pemda, siapkan bahan-bahan bangunan, yang mengerjakan siapa? Tetangga-tetangganya. Iya. Buat saya ini menarik. Biasanya kalau pemerintahan kan, ini siapin tukangnya nanti jadi proyek kan. Ketika tetangga-tetangganya, jarang ada program pemerintah yang mampu membuat masyarakat terlibat secara emosional. Betul. Dan itu terlibat secara emosional. Bantuin bangun rumah tetangga itu, dulu kan orang Jawa kayak gitu, bangun rumah, tetangga-tetangga diundang untuk bangun. Sekarang terbangun lagi suasana gotong royong. Dan 1.200.000 rumah loh. Cukup banyak itu. Luar biasa menurut saya itu satu. Yang kedua, ketika dia mencoba membedah bagaimana orang terbebas dari kemiskinan. Dia membangun sekolah-sekolah gratis di hampir semua kabupaten kota di Jawa Tengah, di Semarang, di mana-mana. Dan sekolah-sekolah ini bekerja sama dengan negara-negara luar, Jepang dengan apa. Syaratnya sekolah itu cuma satu. Bukan orang pintar, bukan anak yang cerdas, bukan. Syaratnya yang sekolah di situ adalah anak yang miskin. Oh, ditampung di situ? Iya, syaratnya cuma satu. Dia harus dari orang miskin. Mau pinter, mau enggak apa-apa. Karena sekolah ini memang untuk mencerdaskan. Betul. Jadi ngapain ngambil sekolah cuma untuk orang yang cerdas kan gitu. Anak-anak ini dari keluarga paling miskin ditampung di sekolah itu. Kemudian ketika sudah lulus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Jepang, mereka dikirim ke Jepang. Dan satu anak ini bisa membantu keluarganya terangkat dari garis kemiskinan. Bayangkan kalau ini diterapkan di seluruh Indonesia. Cara yang simpel, satu keluarga, satu saja yang terangkat, keluarganya terangkat. Iya kan? Gitu. Jadi bukan lagi karitatif. Karitatif itu tidak lagi bukan cuma sumbangan sosial ya. Kasih BLT dan lain-lain, tapi diangkat satu, derajatnya diangkat, ekonominya diangkat, otomatis keluarganya itu terangkat. Kalau keluarganya terangkat, dia sudah mulai tahu tentang apa sih luar negeri itu, minimal dia cerita-cerita anaknya pulang ke rumah menularkan semangat berkarya, menularkan semangat berkreativitas. Iya, jadi terjadi penularan yang luar biasa di rumah-rumah kecil warga Jawa Tengah. Luar biasa. Nah itu yang menurut saya kemampuan dia memecah persoalan dari titik intinya. Itu
Tuh Pak Ganjar. Nah, sehingga saya lihat ini lumayan. Dan berbeda, ada banyak pejabat yang mendirikan sekolah, tapi biasanya sekolahnya elit, buat anak-anak cerdas. Iya dong. Karena buat anak-anak cerdas ya, bahkan kemudian anak-anak cerdas itu kan kalau gizinya cukup dia jadi cerdas, kalau fasilitas pendidikannya bagus dia jadi cerdas, berarti kan ekonominya udah cukup. Dia nggak akan menciptakan trickle dan efek ekonomi yang signifikan bagi keluarganya nanti. Tetapi kalau syaratnya anak-anak tidak harus cerdas, tapi syaratnya harus miskin, itu menurut saya top. Dan saya bayangkan nanti anak-anak di Maumere, anak-anak di Sika, anak-anak di Papua sana, di pegunungan Jayawijaya sana, tiba-tiba dia menularkan, membawa semangat dari luar negeri, membawa kreativitas, produktivitas ke keluarganya, dan keluarganya itu menularkan lagi kepada lingkungannya, itu akan jadi. Tapi ada beberapa pandangan mengatakan bahwa Ganjar itu kurang tegas, ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia itu bukan ketua umum partai politik, yang tentunya nanti gampang dia dipengaruhi oleh partai politik. Nah itu dua pandangan itu bagaimana menurut? Ya gini, tegas dengan galak itu berbeda. Gitu. Kebanyakan orang melihat ketegasan itu galak. Gitu. Pak Jokowi itu menurut saya amat sangat tegas. Tapi kita nggak pernah lihat wajah Pak Jokowi yang garang. Senyum terus. Gitu. Tapi ketika dia lawan Uni Eropa, tegas di situ ya? Oh gitu, itu kelihatan. Ini orang kopeh banget gitu loh. Tegas banget. Ketika dia lawan dunia internasional yang berbeda, dia tegas. Ketika konflik Laut Cina Selatan, Pak Jokowi naik di kapal perang itu, menggunakan jaket bomber itu luar biasa. Simbol. Dan tegas itu berbeda dengan ngomong keras. Pak Jokowi kalau ngomong keras jadi lucu. Saya pernah lihat tuh kemarin pidatonya ngomong agak keras, melengking suaranya. Jadi tipologi Pak Jokowi emang nggak cocok ngomong keras, jadi lucu dia. Nah, tapi dia sangat tegas. Gitu. Saya lihat Ganjar Pranowo, ketika misalnya dia ngomong dengan bahasa yang lembut, ibu-ibu, bapak-bapak di depan para kepala sekolah di Jawa Tengah, kepala sekolah SMA, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak setuju dengan Pancasila, tidak sepakat dengan undang-undang dasar kita, monggo saya persilahkan mengundurkan diri. Itu luar biasa. Kalau ibu-ibu bapak-bapak cenderung atau punya keinginan mendirikan negara agama, cinta khilafah, monggo mengundurkan diri jadi pendidik. Dan dia nggak perlu teriak-teriakan, ngancam-ngancam. Itu satu ketegasan yang luar biasa. Dia juga sering turun ke bawah, tegas, dia cuma ditunjukkan dengan wajah yang sangat tegas itu awal-awal dia menjabat gubernur kan, ketika dia periksa jembatan timbang itu loh. Iya kan? Diperiksa semua laci-laci itu. Dan hari ini saya ketemu dengan beberapa waktu lalu saya ketemu dengan teman-teman asosiasi pengemudi angkutan barang. Dan mereka bilang, "Bang, saya mau dukung Pak Ganjar." Oh, kenapa? Gini Bang, kita ini pengemudi angkutan barang. Tahu nggak pungli yang paling rendah terhadap para pengangkut barang di jembatan-jembatan timbang? Di Jawa Tengah Bang. Di tempat lain nggak. Kita pingin itu terapkan di seluruh Indonesia. Jadi di Jawa Tengah nggak berani lagi orang main kong kali tong di jembatan timbang. Gitu loh. Jadi kenapa mereka datangi saya untuk, saya mau dukung Pak Ganjar. Kenapa? Saya pingin Bang, di Lampung, di Sumatera Utara, di Aceh, di jalan raya itu tidak lagi dipaksa bayar lebih seperti di Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah itu relatif sudah lebih, ya mungkin masih ada 1-2, tapi relatif mereka bilang sudah lebih bagus lah ya. Lebih bagus. Karena itu gebrakan pertama tadi. Dan gebrakan pertama tadi bukan cuma sekedar gebrakan, terbukti 9 tahun dari awal dia gebrak, sekarang ternyata terjadi perubahan kultur terhadap perilaku petugas jembatan timbang itu. Berarti salah juga kalau sebagian orang berkata bahwa Pak Ganjar itu tidak tegas. Kalau menurut saya, kalau tadi bukan ketua partai politik, bagaimana? Pak Jokowi bukan ketua partai politik. Iya, tapi bisa juga tegas ya. Iya, dia bisa juga tegas. Bahwa politik itu dalam politik ya nanti dia harus mempertimbangkan aspirasi
ada partai, kan itu biasa. Politik itu kan sharing power kan. Ketika berkoalisi dia sharing power, itu biasa. Dan nggak ngaruh. Pak SBY dulu belum ketua partai, tapi penguasa partai gitu kan. Partai. Babak belur tuh di Indonesia, iya kan? Babak belur. Pada periode kedua pemerintahannya, waduh gila-gilaan korupsinya gitu loh. Dan nggak bisa nahan juga tuh ketika dulu kasus Senturi apa yang teriak-teriak di Senayan itu kan. Nggak bisa nahan juga tuh. Jadi nggak signifikan antara ketua partai dan orang biasa. Perdebatannya nggak itu. Bahwa ketua partai bisa atau katakanlah punya power yang lebih full di partainya, mungkin di internal iya, tetapi bagi Indonesia secara keseluruhan menurut saya nggak terlalu signifikan. Nah, kita melihat ada dua calon yang paling mengklaim bahwa di-endorse oleh Pak Jokowi. Yang pertama Ganjar Pranowo dan yang kedua Pak Prabowo. Kita bisa melihat ini di di spanduk-spanduk mereka. Saya lihat Pak foto Jokowi selalu disandingkan dengan mereka. Ini menurut Mas Eko, kira-kira sebenarnya di hati Pak Jokowi ini siapa sebenarnya yang mau didukung, di-endorse ini? Pak Prabowo itu kan menterinya Pak Jokowi. Nggak mungkin Pak Jokowi menunjukkan dalam tanda kutip suasana tidak support di publik. Itu kan menyakiti dirinya sendiri. Ya, itu karena Pak Prabowo bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi, kabinetnya Jokowi. Jadi kalau misalnya, ini buktinya Pak Prabowo akrab sama Pak Jokowi. Pak Jokowi jauh lebih akrab sama Pak Basuki. Ya, kan kemana-mana dia. PUPR gitu loh. Terus jadi menurut saya cara pandang itu belum tentu benar. Bahwa Pak Prabowo sebagai menterinya Pak Jokowi juga Pak Jokowi tidak ingin menunjukkan perbedaan selama Pak Prabowo sebagai menterinya Pak Jokowi akan bersikap seperti itu. Itu seorang pimpinan yang baik menurut saya. Gitu loh, sebagai pimpinan dia mengapresiasi bawahannya. Tapi coba nanti ketika Pak Prabowo sudah resmi daftar sebagai capres dan dia harus cuti atau mundur. Nah, kita lihat. Gitu loh. Apa sikap Pak Jokowi? Itu dong. Ukurannya itu dong. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi tetap berkepentingan agar approval rating atau katakanlah tingkat kesukaan publik itu tetap tinggi. Kenapa dia sampai kemarin masih ngomong jangan gerasa gerusu gitu kan? Kenapa? Agar apa? Agar tingkat kesukaan atau tingkat persetujuan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi itu tetap tinggi. Karena apa? Karena kalau persetujuan masyarakat pada Jokowi tinggi, maka otomatis berdampak positif bagi Ganjar. Gitu pasti. Ya sekarang kita melihat 80% lah kepuasan ya. Jadi menurut saya jangan gerasa gerusu itu artinya bagi saya yang subjektif pilih Ganjar. Nah, gitu loh. Kenapa? Karena approval rating Jokowi tinggi itu otomatis meningkatkan elektabilitas Ganjar yang dianggap sebagai orang yang dekat sama beliau. Nah, Mas Eko yang terakhir ini. Ini kan cawe-cawenya Pak Jokowi. Ada orang berkata bahwa ini Pak Jokowi sebagai presiden tidak netral. Cawe-cawe seperti apa sih sebenarnya Pak Jokowi ini? Pemimpin yang baik itu bukan cuma bagus pada saat dia memimpin. Pemimpin yang baik juga bagus dalam memikirkan siapa yang akan meneruskan kepemimpinannya. Itu yang menurut saya PR terbesar pemimpin dunia adalah ketika dia tidak memikirkan kelanjutan setelah dia. Dari Obama ke Trump ke Biden gitu. Seolah-olah periodisasi dia mengabdi itu cuma 10 tahun. Ini kalau cuma kayak gitu buruk juga. Seolah-olah periodisasi orang mengabdi itu sebatas tingkat elektoral saja. Itu menurut saya harusnya nggak gitu. Ketika Pak Jokowi bilang dia akan cawe-cawe, saya percaya dia memang sedang menjalankan agenda-agenda nasional. Ada banyak sekali yang harus dilanjutkan karena kita tadi seperti saya katakan di awal menjelang memasuki titik paling kritis kehidupan bangsa ini. Gitu loh. Tahun 2030 bonus demografi dan lain-lain. Gagal kita memanfaatkan itu, maka kita selamanya akan menjadi negara terkebelakang.
Ya. Selamanya loh. Jadi mimpi kita jadi negara maju itu akan terkubur. Ini jembatan emas. Karena Pak Jokowi sadar ini jembatan emas, maka dia harus memastikan jembatan ini terbangun dengan baik. Tentu saja cawe-cawenya sebatas dia sebagai seorang pemimpin yang punya punya mimpi tentang Indonesia masa depan. Bukan dia mengerahkan variabel-variabel kekuasaannya untuk melakukan dukungan politik. Ya. Itu saya nggak yakin sampai ke titik itu. Karena kalau Pak Jokowi melakukan itu, dia juga pada akhirnya mengkhianati bagaimana proses demokrasi. Proses demokrasi, betul, setuju. Gitu, kayak gitu. Makasih, luar biasa nih Thank Mas you, Eko. Baik, ada statement yang terakhir? Silakan Mas Eko. Ya, statement yang terakhir menurut saya, pemilu, kan kita menghadapi pemilu 2024 ya. Pemilu, pilkada, pilpres itu kayak kita sarapan. Iya. Hal yang rutin. Hal yang rutin. Jangan terlalu jadikan ini sebagai sumber perpecahan. Kita boleh berbeda, tapi besok kita gandengan tangan lagi. Kita sahabat lagi. Kita sama lagi. Kita tiru banyak banget pilkada, pilkades yang baik-baik saja di Indonesia. Ya. Gitu. Makasih, Mas. Sama-sama, Bang Ali. Pemirsa Nawacita Politik TV, demikian tadi diskusi saya dengan Mas Eko Kuntadi, seorang pegiat sosial. Salam Indonesia dan salam Pancasila untuk kita semua. Halo.